Topik yang kita mau sama-sama renungkan itu mengenai Allah. Pernahkah Anda dengar Allah mengasihi? Pernahkah saudara dengar Allah mengasihi? Dan bagaimana Allah yang kenal itu mengasihi saudara dan termasuk juga mengasihi orang lain. Mari kita berdoa. Ada bagian tentang Allah yang Maha Kuasa yang kami mau renungkan bersama-sama, yaitu mengenai Allah yang mengasihi itu. Kami membuka mata kami supaya Engkau yang mengasihi kami dapat menyatakannya sehingga kami percaya bahwa inilah Tuhan Allah yang mengasihi yang boleh kami kenal. Berkatilah kami Tuhan kami Yesus. Amin. Bagian itu saya baca dari Markus pasalnya yang ke-8. Allah itu mengasihi. Tentu nanti kita akan tanya dalam hal apa Allah itu mengasihi. Markus 8 ayat Markus 8 ayat pertama. Mari kita sama-sama membaca Alkitab kita. Markus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Markus ayat yang pertama, Yesus memberi makan 4.000 orang. Ya. Kita sadar akan makanan merupakan tanda kasih yang sangat simpel dan dapat dirasakan kasihnya. Dan dalam cerita ini ada orang 4.000. Sudah perutnya keroncongan semua. Apakah yang dapat diberikan kepadanya supaya sampai kasih itu? Tentu semua orang katakan kalau dikasih kepada dia emas, pasti bukan itu jawabannya. Kalaupun dikasih uang, bukan itu juga jawabannya. Kalau perutnya lapar, maka kasihlah dia makanan. Dari situlah kita tahu bahwa dia mengasihi kita. Kalau seandainya kita lapar dan orang kasih baju baru umpamanya, bagaimanapun bisa kita menerima baju baru itu merupakan kasihnya. Tapi dalam hati kita bukan itu jawaban yang kucari. Yang kucari, perutku ini sedang lapar. Apa yang bisa membuatnya tidak lapar lagi? Itulah kasih kena sasarannya. Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku. Dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?"
Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Apa yang kita dapat tangkap dalam cerita ini? Cerita yang pertama bisa kita melihat bahwa manusia ramai dan semua perutnya sudah lapar, karena dikatakan dalam cerita ini ada yang sudah 3 hari. Jadi kondisi boleh kita hadir di tempat itu. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Allah tergerak hatinya melihat orang banyak yang lapar ini. Yesus melihat orang banyak dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Jadi pengikut Yesus 4.000 orang ini, laki-laki saja, sudah 3 hari bersama Yesus. Mereka lupa mungkin nanti apa yang dimakan. Atau Anda juga sudah langsung mengerti, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan yang lain akan ditambahkan. Mungkin Anda langsung mengerti ayat Matius pasal 6 ayat 33 itu. Di sini orang banyak ini mencari kerajaan Allah lebih dahulu. Jadi makanan bagaimana? Makanan itu bagian yang kedua. Maka dikatakan di sini, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Pemimpin yang satu ini namanya Yesus. Dia memiliki tanggung jawab kepada orang yang mengikut dia. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. 3 hari mereka telah mencari kerajaan Allah. Makanan ditambahkan oleh gurunya. Itulah Yesus, Allah yang tergerak hatinya melihat orang yang lapar ini, karena dia tahu kalau nanti kusuruh dia pulang. Kalau nanti kusuruh dia pulang, maka ada yang jauh kali rumahnya. Nanti dia jatuh rebah di jalanan.
Mungkin Anda langsung memikirkannya, kalau beginilah pemimpinku, kalau inilah Allah yang aku kenal, maka Allah yang aku kenal ini memikirkan nasib hidupku. Karena dikatakannya dalam cerita itu, dan jikalau mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan. Sebab ada yang datang dari jauh. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini, karena mereka telah mencari kerajaan Allah lebih dahulu, dan sekarang makanannya. Aku menaruh belas kasihan, dan mereka sudah mengikut aku 3 hari lamanya. Mungkin kalau Anda mau mengkhotbahkan Matius 6 ayat 33, cerita ini menyangkut hal itu. Maka Yesus memberi mereka makan. Tergeraklah hati Yesus. Inilah Allah yang mengasihi. Bukan kita yang memberi makanan kepada Allah kita, tetapi Allah kita yang memberi kita makan waktu kita lupa sudah mengikut Dia selama 3 hari. Allah yang ku kenal inilah yang aku sukai, karena Dia memikirkan apa yang akan terjadi dalam hidupku, dan Dia memberikan mereka makan. Karena dalam hatinya, kalau nanti kusuruh mereka pulang, mereka akan jatuh rebah karena ada yang jauh. Dan sudah 3 hari mereka mengikut aku. Apa yang dibuat? Yang dibuat, Dia membicarakan dengan murid-muridnya. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang. Jadi tempat kebaktian mereka ini, tempat perkumpulan orang ini di tempat yang sunyi. Jadi bagaimana bisa di sini ada? Baru disambung lagi, Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka 7. Rupanya masih ada di situ yang pendengar yang mengikuti Yesus 4.000 ini, masih ada persediaan rotinya 7 lagi. Ada 7 roti, 7 buah roti masih ada yang sisa. Lalu Ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Ada 1 orang 7 rotinya, dan itu yang diberikannya kepada Yesus. Dan Yesus membuat berkat, dan diberikannya 7 roti ini kepada murid-muridnya untuk dibagikan kepada 4.000 orang laki-laki ini, dan dibagi-bagi. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, Ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Jadi makanan orang Israel ini roti dan ikan. Karena mereka mungkin bukan ada peternakan di situ, jadi karena ada danau Galilea, ya mereka dapat ikan dari danau itu, dan itulah menjadi makanan pokok mereka, roti dan ikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Allah yang kita kenal memberi kita makan dengan kenyang. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mungkin Anda banyak bisa mengeksegese, kalau memang dari Allah pasti sisa entah bagaimana. Tapi hanya saya mau mengatakan, Allah yang mengasihi tadi
membuat sisa 7 roti dan beberapa ikan. Sesudah makan kenyang, masih sisa 7 bakul lagi. Mereka itu ada kira-kira 4.000. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Pertemuan sudah over. Masing-masing pulang ke rumahnya mendapat 2 bagian. Satu bagian cerita tentang kerajaan Allah. Satu bagian mengenai kerajaan Allah yang mereka ikut di dalam Tuhan Yesus bertanggung jawab atas makan dan minuman bagi orang yang mengikut Dia. Makanya tadi kita katakan, pernahkah ku dengar Allah mengasihi? Pernahkah ku dengar ada Allah yang mengasihi? Kalau aku mengikut Dia menjadi lapar dan Dia tergerak hatinya, Dia tidak menyuruh orang ini pulang dengan perut lapar, tetapi Dia mengasihi murid-murid ini dengan 7 ikan yang ada dengan 7 roti yang ada di tengah-tengah mereka dan beberapa ikan, dibuatnya menjadi banyak. Allah yang kita kenal sekali ini, dari yang sedikit mampu Dia membuatnya menjadi banyak. Mungkin itu jugalah menjadi renungan kita. Allah yang mengasihi itu punya kemampuan. Kalau enggak, boleh kita berkata, aku mengenal Allah, tapi Allah yang ku kenal itu tidak mampu mengasihi aku. Pada suatu hari saya bertanya tentang Allah, dan dia menceritakan tentang Allah yang dia tahu. Kalau mati, bisa Allahnya itu kasih tahu. Tetapi kalau sudah mati, Allahnya itu tidak bisa membuat dia hidup. Dan pada waktu kedengar itu, aku mau mencari Allah yang mengatakan manusia akan mati. Tapi aku mau mencari Allah yang mengatakan manusia pasti mati. Tetapi Allah yang akan memberikan hidup kembali kepada manusia yang mati itu. Dalam cerita ini Allah mengatakan manusia akan lapar. Tetapi Allah yang sama, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan aku tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang, mereka akan ada yang akan jatuh di tengah jalan. Karena itu, haruslah diberi makan. Karena Allah yang kita kenal, Allah yang mengasihi, Allah yang memberi keperluan perut manusia yang hidup di bumi ini. Pasti Anda ingat, itulah maka Allah menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa, pada hari yang ke-6. Sesudah segala sesuatu selesai, maka Allah menciptakan Adam dan Hawa dan menempatkannya dia di Taman Eden. Allah yang sama hadir di tengah-tengah 4.000 orang ini. Waktu mereka melihat Yesus memberi mereka makan, mereka menyadari inilah Allah, di mana aku sudah lama mencarinya. Jadi kalau Anda belum pernah mendengar Allah yang mengasihi, mana tahu ada di antara kita yang masih lapar. Di sini membicarakan soal lapar secara jasmani. Kurang makan dan minum setiap hari, tidak ada rezeki. Bolehkah kita mencari bahwa Allahku ini namanya Yesus? Ada satu kalimat yang harus kita ingat. Apa yang dikatakan Yesus? Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan.
Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Bukan aku yang memikirkan Allahku, tapi Allahku lah yang memikirkan aku. Di dalam cerita ini firman menjelma menjadi manusia. Barulah kita bisa tahu ada Allah yang mengasihi kita. Allahku yang satu ini namanya Yesus memikirkan soal makan dan minum orang yang mengikut Dia. Saya ulangi. Allah yang ku kenal mengasihi aku ini namanya Yesus. Dia tidak membiarkan orang mengikut Dia pergi dengan perut yang lapar. Allahku yang satu ini mengasihi aku. Dan kalau Anda belum pernah tahu bahwa ada Allah yang mengasihi saudara, mungkin Anda bisa datang kepadanya seperti cerita ini. Karena Yesus memiliki hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Dan sesudah itu Dia punya kemampuan dari 7 roti dan beberapa ikan membuat banyak rezeki mereka sehingga berubah menjadi banyak, dan sisa 7 bakul cukup untuk 4.000 orang. Sisa. Kenapa dibuat sisa? Menunjukkan bahwa kelebihan di dalam Tuhan kita yang mengasihi kita akan ada yang sisa. Sudahkah Anda pernah dengar bahwa Allah mengasihi Anda dan Allah memberi makan dan minum? Cobalah datang kepadanya. Mana tahu ada di antara kita yang sedang kelaparan. Mana tahu ada di antara kita sulit. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Dengan demikianlah terjadi 7 roti dan beberapa ikan menjadi banyak. Karena Allah kita itu Allah yang mengasihi orang yang kelaparan secara jasmani. Datanglah kepada Yesus. Mana tahu nanti punya pengalaman Anda. Selama ini rezeki cuma 7 roti dan beberapa ikan. Tetapi sesudah Anda mengenal Dia, maka Yesus memiliki hati yang baik, yang mengasihi saudara dan saya. Inilah Allah yang mengasihi manusia waktu dia lapar. Kepadamu Allah yang mengasihi kami waktu kami lapar. Kami tahu Engkau membuat 7 roti dan beberapa ikan dan Engkau beri makan 4.000 orang karena tergerak oleh belas kasihan-Mu. Dan oleh karena kuasa-Mu hal itu bisa tercipta. Sehingga mereka pulang dengan kenyang dan sisa 7 bakul. Kami ini kalau belum pernah mendengar cerita ini, tolonglah kami Tuhan kami Yesus, supaya kami datang kepadamu, Allah yang memikirkan keperluan hidup kami. Engkaulah Yesus, kepadamulah kami berdoa.